seperti apa Anda akan melihat begitu terkait dengan kebijakan yang ada dari Bank Indonesia ke depannya, Pak Raden? Ya, terima kasih. Bank Indonesia memperhitungkan dua hal kalau kita lihat sekarang ini. Pertama adalah tentu bisa dilihat dari bagaimana tekanan inflasi dari dalam negeri. Ya. Tapi umumnya yang mereka lihat adalah dari sisi core inflation, seperti yang kita tahu inflasi itu. Mereka melihat dari apakah ada permintaan yang demikian kuat dari dalam negeri atau tidak, dan bagaimana pertumbuhan. Tapi di sisi lain, kalau dari dalam negeri dia akan melihat bagaimana hubungan antara inflasi, pertumbuhan, kemudian BI rate. Di sisi lain, seperti yang kita tahu bahwa kenaikan suku bunga yang sangat tajam terjadi di Amerika dari 0,25 sampai dengan 5,5%. Dan mungkin ada kenaikan 0,25%, bahkan 50 basis poin lagi di Amerika, yang akhirnya menyebabkan suku bunga di luar negeri menjadi naik, yang bisa berakibat terjadinya capital outflow dari Indonesia ke Amerika, contohnya. Dan juga yang kedua, kenaikan daripada suku bunga di Amerika atau FFR itu, Federal Fund Rate itu, menyebabkan juga exchange rate US dollar menguat terhadap seluruh mata uang dunia. Itu juga perlu diperhitungkan oleh Bank Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari dalam negeri, kita lihat batas-batas yang dibuat oleh teman-teman di Bank Indonesia adalah inflasinya adalah antara 3 sampai 4%. Nah, kalau 3 sampai 4% ini saya melihat ya kalau keadaannya seperti sekarang masih bisa dicapai. Ya, target itu kelihatan sampai tadi kita sudah lihat bagaimana prediksi terhadap inflasi yang berada di sekitar 2,6-2,7%, maupun core-nya tadi ke arah 2%. Jadi meskipun ada lonjakan inflasi akibat daripada harga pangan ini dalam waktu dekat, katakan seperti itu, target inflasi itu masih bisa diperoleh. Yang agak sulit menurut saya adalah kita atasi bukan dari dalam negerinya, saya lihat sekarang ini nantinya kaitannya dengan Bank Indonesia, adalah bagaimana kalau The Fed terus menaikkan suku bunganya 0,25 atau 50 basis poin lagi, yang mengakibatkan ya either capital inflow ke Indonesia berkurang atau terjadi capital outflow karena suku bunga di luar negeri, bahkan di Singapura sendiri sudah jauh lebih menarik dari di dalam negeri. Nah, untuk itu berbagai instrumen dicoba dibuat oleh Bank Indonesia, ya termasuk SRBI baru-baru ini, untuk mencoba membuat supaya para teman-teman kita yang punya uang tidak taruh uangnya di luar negeri, atau para investor yang dulunya taruh uangnya di dalam negeri tetap bisa mempertahankan di Indonesia ini. Nah, tetapi mungkin kalau sangat terpaksa bisa saja BI menaikkan suku bunganya, ya. Nah, jadi BI itu bisa terjadi kenaikan. Tapi kemudian itu sangat tergantung kepada faktor eksternal yang saya katakan tadi. Faktor internal saya lihat Bank Indonesia masih bisa relatif mengendalikannya bersama pemerintah. Tetapi faktor eksternal ini adalah sesuatu yang tentu sulit kita untuk mengendalikannya, karena itu adalah diakibatkan oleh kenaikan Federal Fund Rate dan diakibatkan oleh kebijakan daripada pemerintah di luar negeri. Oke, baik. Pak Raden, tadi Anda juga menyebutkan begitu bahwa dari BI sendiri sudah menerbitkan beberapa instrumen, begitu tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tapi ketika kita lihat begitu ya, nilai tukar rupiah kita di pekan lalu kan sebetulnya sempat menyentuh level 15.500-an begitu Pak Raden. Kemudian Anda sendiri melihat efektivitas dari instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini sendiri seperti apa, dan mungkin dalam jangka waktu berapa lama baru efektivitas ini bisa terlihat Pak Raden? Ya, efektivitas saya pikir tools yang dibuat oleh Bank Indonesia itu sudah itu yang mereka bisa punya, itu yang cukup memadai, di mana mereka mengeluarkan SRBI, ya, dengan underlying asetnya dia adalah SBN, ya, jadi surat utang pemerintah, utang negara. Nah, sampai kapan itu yang saya katakan tadi itu. Kalau
saya katakan akan senario ini kalau The Fed tidak menaikkan lagi suku bunganya, mungkin Bank Indonesia masih cukup punya ruang di situ, mereka masih cukup lega. Tetapi kalau kita kan tidak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh The Fed ini, ya kan akan ada kenaikan 25 sampai 50 basis poin. Itu yang menyebabkan di sana terjadi penurunan, kemudian yield curve, ya, kupon daripada surat utang di Amerika kan naik, bahkan yang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang di Amerika, artinya berinvestasi di utang jangka panjang di Amerika atau di negara maju, menjadi lebih menarik daripada berinvestasi di utang jangka panjang di Indonesia, ya mungkin mereka akan ke sana. Itu yang membuat kita, saya pikir, menjadi kesulitan. Jadi kita hanya mengatakan mudah-mudahan kalau akhir mereka menaikkan, saya pikir tidak mau akan ikut juga langkah